Hai, welcome back to my YouTube channel Graveler. Di video kali ini gue bakalan ngasih kalian sharing-sharing aja supaya kalian lebih berhati-hati. Hati-hatinya dalam apa? Tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, and komennya ya. Makasih, dan jangan lupa kalian harus nonton videonya sampai akhir biar kalian tidak gagal paham ya. Oke, pertama, kemarin itu gue tuh mau bikin intro yang baru lah. Dan ternyata yang gue lakukan adalah gue kena klaim hak cipta. Oke? Jadi gue bakalan tunjukin dulu ya. Awalnya itu kayak gini, gue tuh ke YouTube. Nah, udah ke YouTube kayak gini, gue nyoba buat nyari. Nah, di sini di YouTube gue carinya kayak gini, free download intro YouTube no copyright ya. YouTube without no copyright. Oke. Nah, di yang kayak gini ini ya, gue nggak bakalan bisa dibuka satu-satu ya. Intinya adalah di yang seperti ini gue download satu intro ya. Ternyata pada saat gue download, gue liatin aja ya. Udah gue download, karena kan di sini kan tulisannya itu kan katanya bebas, free download, artinya gitu tulisannya tuh, no text, free download, kan kayak gini ya. Hampir semuanya kayak gitu, no copyright segala macam. Akhirnya ya gue langsung aja download gitu kayak gitu. Nah, gue kasih tahu ya, udah gue download. Nah, ini ada, gue download, udah beres gue download, gue tambahkan dengan logo punya gue pakainya itu dari pembuat logo. Logo yang gue pakai adalah logo yang ini ya. Ini gue pakai logo yang ini. Terus gue tinggal tambah nama aja, Graveler, kayak gitu ya. Udah beres kayak gini. Udah gue tambahin. Nah, jadinya itu kayak gini. Nah, intinya tuh kayak gini. Sampai di endingnya itu ya ada kayak gini ya. Nah, salah. Nah, endingnya itu ada yang seperti ini, logo gue. Itu kan pembuat logo dari yang tadi ya. Nah, yang ini coba kita lihat ya. Gue bakalan langsung upload aja ya ke YouTube, oke? Kalian lihat gimana hasilnya ke YouTube. Gue agak-agak terkejut pada saat gue ininya visibilitasnya pribadi aja ya. Gue download ke YouTube, gue upload ke YouTube. Semuanya terasa nampak normal-normal aja menurut gue, karena gue ngambilnya itu kan dari YouTube-nya itu udah ada tulisannya gitu, free download and no copyright. Jadi gue rasa ya udahlah, nggak jadi masalah gitu. Kalau misalnya ini bisa langsung ke upload gitu. Udah kayak gitu gue juga bikin logonya di pembuat logo seperti itu, dan udah gue kasih nama itu ya, seharusnya kalau menurut gue kan harusnya ini ya nggak kenapa-napa ya, biasa-biasa aja gitu, nggak bakalan kena klaim hak cipta lah atau apalah, seharusnya gitu kalau menurut gue gitu, seharusnya. Udah jangan di sini, kita lihatnya ke YouTube Studio aja ya, sekalian nungguin. Gue bukanya jangan di aplikasi YouTube Studio ya, karena kalau di sana kan kurang lengkap ya. Jadi gue lebih menyarankan kalian langsung bukanya itu ke Studio ini aja, dashboard yang dari Chrome ya, bukanya ya, biar ya tampilannya lebih bagus, jadi kelihatan segala sesuatunya itu. Ini adalah hal yang terjadi sama gua sendiri, yang awalnya gua mengabaikan ini. Gua anggap ini ya udahlah, nggak jadi masalah gitu, cuman kayak gini menurut gua gitu. Itunya aja gratisan kok, itu udah ada tulisannya no copyright, no segala macam. Tapi kalian coba lihat ini ya, bisakah kalian melihat kalau ini tulisannya klaim hak cipta? Coba, gua bikin logonya udah ditambahin nama gua, udah gitu gua downloadnya juga yang free download and no copyright. Tapi hasilnya apa?
Nah ini gue perbesar, klaim hak cipta. Kalau kita klik ya yang klaim hak cipta ini, kalian jangan sampai ini didiemin kalau ada yang kayak gini, supaya kalian bisa langsung baca. Nih, gue bacain ya. Klaim hak cipta. Video Anda tidak memenuhi syarat untuk monetisasi karena klaim hak cipta. Tinjau detail dan sengketa klaim jika menurut Anda ini adalah kesalahan. Pendapatan akan ditahan secara terpisah hingga sengketa selesai. Kita lihat detailnya ya. Ini itu langsung ada klaim hak cipta loh. Jadi menurut gue kalian itu benar-benar harus berhati-hati pada saat kalian mengambil intro dari tempat orang. Oke. Kalian lihat tuh, konten ditemukan di ini 9 sampai 21. Coba. Padahal ini tuh pemilik hak ciptanya tuh ada tulisannya Edru for right holder. Ada tulisannya kayak gini. Video tidak dapat dimonetisasi. Ini udah ada pemilik hak ciptanya. Padahal tadi gue ngambilnya kan dari YouTube yang no copyright, tapi entah kenapa ada tulisan kayak gini. Jadi maksud gue adalah kalau udah ada kejadian kayak gini, udah kalian jangan biarin. Kalau kalian bisa potong videonya, kalian potong. Tapi kalau misalnya menurut kalian karena ini kan yang gue upload itu cuman intronya doang ya. Kalau intronya kayak cuman isinya intronya doang yang kena klaim hak cipta, kan tadi udah ada ya menitnya di menit keberapa kan. Ya udah kalian tinggal potong aja di situ. Tapi kalau misalnya ini panjang, kalian udah aja nggak perlu diapa-apain, dihapus aja. Oke? Tapi kalau misalnya kayak gini ya, ini kan punya gue mah udah aja tinggal langsung dihapus. Tapi kalau punya kalian misalnya video kalian itu ada 5 menit ya. Tapi yang kalian kena monetisasinya itu, nah ini diklik dulu yang gambarnya ya. Gue lupa barusan ngasih tahu. Klik yang gambarnya yang barusan. Oke, udah beres ke sini langsung ke nah ini nih. Yang paling bawah ini apa tulisannya ya? Lupa lagi ini dah. Nah, ini ke editor. Ke editor video, oke? Kalian harus ke editor video. Nah, tadi kan disebutin ya di menitnya itu di menit keberapa gitu. Kalau gue ini kan kena klaim hak ciptanya itu semuanya ya. Jadi udah aja gue hapus semuanya. Tapi kalau misalnya yang punya kalian, karena kan kalau misalnya video punya kalian itu ada intro dan videonya. Misalnya ya 10 detik di awal itu intro kalian, menit detik ke-11 sampai selesai gitu, misalnya sampai 6 menit, ternyata itu tidak kena klaim hak cipta karena itu video bikinan kalian sendiri. Jadi yang mau kalian potong itu yang kena klaim hak ciptanya aja, si intronya dari menit 0 sampai 10 misalnya. Apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan ini nih, ada tulisan pangkas, klik pangkas. Nah, udah kayak gini, ini kan ada detik-detikannya ya. Nah, kalian mau nyampe mana misalnya? Sampai sini atau sampai sini. Yang mau di blurnya itu, di pangkasnya itu. Misal anggap di sini ya, gue udah sampai ada di detik ke-7 ya. Nah ini yang mau gue pangkas. Misalnya mau di depan, atau misalnya kalian pengennya enggak, gue pengennya dari belakang. Tinggal kalian tarik aja kayak gini. Misal, nah sampai ke sini. Misal, kalian pengennya kayak gini, ini bisa, oke? Ini cara mangkasnya kayak gitu ya. Udah kayak gitu, kalian tinggal pisahkan. Atau misalnya kalian pengen pratinjau, ya udah pratinjau aja. Kalian tunggu. Nah, akhirnya jadi seperti ini. Udah bakalan berhenti di sini. Nah, misalnya enggak, ini masih pengen ada yang dipangkas lagi misalnya. Kalian tinggal edit aja, edit hasil pangkasan, kalian tambahin lagi. Nah, kayak gini. Oke. Tapi kalau misalnya kalian ingin memisahkan ya, jadi misalnya itu bukan pengen di awal ataupun di akhir yang dipotong, tapi pengen ada di tengah-tengah. Oke, kalian ininya sebentar. Klik aja pisahkan. Nah, di sini misalnya mau di tengah-tengah. Udah diklik tengah-tengah, kalian ada tulisan pisahkan di sini.
pisahkan. Tuh kan jadi ada 2. Kalau udah 2 kayak gini, misalnya kalian mau ditarik ke sebelah sini, bisa. Kalian mau tarik ke sebelah sini, bisa. Yang artinya yang bakalan kepotong adalah bagian tengah. Oke, akan seperti ini kalau misalnya kalian pengen memotongnya itu dari bagian tengah ya. Jadi kalian udah diedit, terus diklik yang pisahkan yang bawah ini. Barulah kalian apa ya ini namanya ya, kursor lah ya. Ya yang biru-biru ini kalian pindahkan mau ke detik berapa. Detikannya kan ini bisa kelihatan dari atas ya. 0527. Nah, kalau kayak gini nanti kita lihat ke pratinjau. Oke, pratinjau. Nah, jadi udah cuman sedikit. Misalnya yang sebagian ini juga mau dihapus nih. Tinggal edit lagi aja. Nah, yang ini misalnya akhirnya nggak mau ada putihnya, tinggal diedit lagi ya. Sekali lagi gua kasih tahu. Nah, segini anggap. Jika kalian sudah beres, tinggal pratinjau. Udah kayak gitu kalian langsung aja simpan. Oke? Kalian langsung simpan aja kalau udah beres. Nah, ini akan ada tulisannya ini nih, simpan perubahan. Jadi, untuk saat ini katanya versi asli video disimpan saat Anda mengklik simpan agar Anda tidak dapat mengurungkan pengeditan. Nah, nanti dalam waktu beberapa jam, ini yang hasil editan ini tuh baru bisa diterapkannya itu beberapa jam kemudian karena si YouTube-nya itu bakalan meninjau dulu gitu. Ya udah kita langsung klik aja simpan. Oke. Nah, udah beres. Kalau udah kayak gini kan ada tulisannya video sedang diproses, periksa lagi nanti. Oke. Udah, kalian tinggal balik lagi aja. Biasanya tadi kan ada tulisannya klaim hak cipta ya. Coba kalian lihat sekarang. Nah, ada tulisannya memeriksa satu ditemukan. Lagi diproses dulu, memproses. Kalau udah diproses kayak gini, biarin dulu aja sebentar, oke? Di refresh kalian bisa kelihatan pembatasannya itu menjadi tidak ada, oke? Tuh, ini di pembatasan awalnya itu ada tulisan klaim hak cipta ya, tapi sekarang sudah menjadi tidak ada. Kenapa? Karena sudah kita potong. Jadi yang mau gue sampaikan di sini adalah yang pertama adalah pada saat kalian mau mendownload intro dari YouTube, meskipun di sananya di judulnya udah ada no copyright, no segala macam no, pokoknya tetap saja kalian harus berhati-hati. Bahkan akan jauh lebih baik jika kalian berusaha untuk membuat intro kalian sendiri. Kalau misalnya kalian tidak bisa terus mau mengambil intro dari YouTube, ya silahkan saja. Tapi yang harus diperhatikan adalah pada saat kalian mengupload, lihatlah di pembatasannya itu. Jika ada tulisannya klaim hak cipta di pembatasannya, kalau ini kan sekarang udah jadi tidak ada ya. Kalau tadi kan ada tulisan klaim hak cipta, begitu ada tulisan klaim hak cipta maka kalian harus langsung mengedit video kalian. Kalian lihat di sana, di durasi keberapa yang kena klaim hak ciptanya itu. Jadi setelah itu kalian tinggal potong aja dari yang kena klaim hak ciptanya ya. Kalian ngerti ya maksud gue, oke? Oke, semoga video gue kali ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan video gue kali ini, tolong kalian klik tombol like, subscribe, share, and komennya ya. Makasih, bye-bye.